Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 audiovisual akan menjelaskan materi tentang organ-organ sistem pernapasan. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita ke materinya, kita perkenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Iren. Nama aku Najmi. Nama aku Sela. Nama aku Audi. Nama aku Rizky. Nama aku Ridwan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, hal apapun yang kita lakukan, pasti kita melakukan respirasi sistem, yaitu pernapasan. Tapi kalian pernah penasaran gak sih organ-organ apa saja yang ada dan terlibat di dalam sistem pernapasan kita? Kalau gitu kita belajar yuk bareng-bareng tentang organ-organ pernapasan kita. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara. Dari luar rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir di dalam rongga hidung. Juga terdapat hidung, serabut, saraf, pembau atau olfaktori. Rambut-rambut halus atau silia. Saraf pembau selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Faring. Faring merupakan persimpangan antara organ hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dari rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Laring. Di dalam laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutup laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Trakea. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi 3, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos, dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel, silindris, selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Alveolus. Alveolus merupakan tom katup kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak. Karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas, permukaan dalam dilapisi epitelium, sehingga memungkinkan difusi gas antar karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Jadi gimana nih setelah kita belajar tentang organ-organ pada sistem pernapasan? Kita jadi mengetahui bahwasannya ada banyak organ-organ pada sistem pernapasan, bukan hanya paru-paru ya. Kami harap setelah kita mengetahui hal ini, kita jadi lebih menyayangi diri kita dan lebih banyak bersyukur.
karena ciptaan Allah sangat sempurna ya.